Masih di alur cerita Renegade Immortal. Chapter 780. G-Realm. Orang macam apa yang disegel di dalam pusaran 5 warna itu? Bagaimana bisa orang itu memiliki G-Realm? Sambil terbang melalui kekosongan, Wang Lin tidak bisa tenang. Meskipun dia terlihat tenang, ada gelombang besar yang muncul di hatinya. Puncak G-Realm adalah tahap Naschen Soul. Orang yang saya temui adalah seseorang dari planet VV Elements. Orang itu memiliki alam G dan mengatakan itu adalah hadiah dari seorang teman yang sudah meninggal. Selain dia, ini adalah kedua kalinya saya bertemu dengan G-Realm. Wang Lin mulai merenung ketika ia melewati banyak fragmen melalui kekosongan menuju pusat alam surga. Mungkinkah? Apakah benar-benar ada cara untuk membuat G-Realm berevolusi? Jantung Wang Lin berdetak kencang dan mulutnya bahkan mengering. Bahwa beberapa ratus tahun memiliki G-Realm memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan luar biasa itu. Ji, Dao, Si, Wang Lin mulai merenung. Dia tahu terlalu sedikit, jadi dia tidak bisa menganalisis semuanya. Dia menghela nafas dan tidak lagi memikirkan hal ini dan memfokuskan pikirannya pada pavilion koleksi. Terbang melalui kekosongan seharusnya menjadi urusan yang sangat membosankan. Bagaimanapun, kekosongan itu sangat besar dan sebagian besar pembudidaya menghabiskan sebagian besar waktu mereka pada fragmen. Mereka hanya melewatinya ketika berpindah dari satu fragmen ke fragmen lain. Namun, selama setengah bulan Wang Lin dan Li Yuan bergerak melalui kekosongan, mereka melihat banyak sinar cahaya dekat dan jauh. Pada awalnya Wang Lin tidak terlalu memperhatikan, tetapi setelah 1 bulan bergerak maju, mereka secara bertahap melihat lebih banyak pembudidaya. Sebagian besar pembudidaya ini pada tahap ascendan, dan kadang-kadang akan ada seorang pembudidaya yin ilusori. Mereka berdua saja, dalam kelompok 2 atau 3, atau bersama-sama dengan anggota keluarga mereka ketika mereka dengan cepat lewat. Fenomena ini menarik perhatian Wang Lin dan Li Yuan. Para kultivator semuanya memiliki berbagai ekspresi, tetapi sedikit kegembiraan di mata mereka sangat mirip. Penanam ini bergerak di sekitar juga melihat Wang Lin dan Li Yuan. Ketika beberapa dari mereka mengakui bahwa tingkat kultivasi Wang Lin berada di luar ascendan, mata mereka menunjukkan kewaspadaan dan mereka semua pergi di sekitar mereka, tidak ingin menimbulkan masalah. Saudara Su, ada sesuatu yang salah. Bisakah beberapa peristiwa besar terjadi? Li Yuan mulai merenung. Dia telah melihat terlalu banyak pembudidaya di sepanjang jalan. Ini adalah peristiwa yang sangat tidak biasa dalam kekosongan. Selain itu, ketika keduanya terus menuju ke pusat, mereka melihat lebih banyak pembudidaya. Seolah-olah semua pembudidaya di alam surga guntur berkumpul di satu fragmen. Mereka tidak menuju ke lokasi yang sama. Mata Wang Lin menyala dan dia perlahan berkata, itu adalah 4 arah. Apa yang sebenarnya terjadi? Li Yuan mengerutkan kening saat dia melihat para pembudidaya yang lewat. Wang Lin merenung sedikit. Dia tidak mengatakan lagi tetapi mengambil Li Yuan dan terbang lebih cepat. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 sinar energi pedang terbang lewat di kejauhan. Energi asal yang kaya datang dari sinar energi pedang ini, menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya tidak berani menghalangi jalan mereka. 10 sinar energi pedang mengeluarkan tekanan yang mendominasi saat mereka menyapu daerah itu. Bahkan keluarga dengan sejumlah besar pembudidaya segera mundur ketika mereka melihat 10 sinar energi pedang itu. Tidak perlu menyebutkan kultivator solo. Saat mereka melihat sinar energi pedang, mereka segera berhenti dan tidak berani menghalangi jalan mereka. Dalam sekejap, hampir semua pembudidaya sebelum Wang Lin melihat 10 sinar energi pedang dan kemudian dengan cepat membuat jalan. Mata Wang Lin tenang saat dia diam-diam melihat lebih dari 10 sinar energi pedang. Sinar energi pedang ini tidak berhenti dan langsung terbang ke kehampaan. Namun, saat mereka akan menghilang, salah satu dari mereka tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, semua sinar energi pedang berhenti, berubah menjadi berbagai pembudidaya pria dan wanita. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi di luar ascendan. Sebagian besar dari mereka berada pada tahap ilusoriin dan hanya beberapa yang berada pada tahap korporeal yang. Setelah mengungkapkan sosok mereka, mereka semua melihat sinar energi pedang yang terbang menuju Wang Lin, dan mata mereka dipenuhi dengan keraguan. Bukan hanya mereka, tetapi para pembudidaya di sekitarnya semua melihat sinar energi pedang dan mengikuti gerakannya.
Ekspresi Li Yuan sedikit berubah saat dia mengangkat tangan kirinya dan menyiapkan batasan. Hanya ekspresi Wang Lin yang masih sangat tenang saat dia sedikit mengangguk ke arah sinar energi pedang yang terbang. Sinar energi pedang berhenti 200 kaki dari Wang Lin. Cahaya menghilang dan mengungkapkan seseorang sekitar 30 tahun. Wajahnya putih tanpa rambut wajah dan sedikit tampan. Namun, sepasang mata poinisnya membuat semuanya tidak terkoordinasi, karena mereka memberikan perasaan feminin. Dia mengenakan jubah ungu keemasan dan berdiri tegak. Dia menggenggam tangannya di Wang Lin dan sikapnya sangat hormat saat dia berkata, "Junior Zhan Konglie menyapa senior." Saat dia berbicara, semua orang yang mendengarnya terkejut dan semua tatapan mereka jatuh pada Wang Lin. Pada saat ini, meskipun tidak ada banyak pembudidaya di sini, itu tidak lebih baik dari puluhan ribu orang yang menonton. Pertemuan semua tatapan itu tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali. Dia masih setenang air. Zhan Konglie sangat terkenal, sehingga beberapa pembudidaya di sekitarnya mengenalinya, bahkan mereka yang tidak merasakan energi asal yang kuat datang darinya. Kemudian, setelah mendengar kata-katanya, mereka segera mengenalinya sebagai Zhan Konglie dari wilayah selatan. Siapa orang ini? Level kultivasinya tampaknya mirip dengan Zhan Konglie. Bagaimana dia bisa disebut senior oleh Zhan Konglie yang terkenal dari wilayah selatan? Saya mendengar Zhan Konglie telah menjadi utusan kuil surgawi Guntur. Untuk disebut senior olehnya, bisakah orang ini menjadi penatua dari kuil surga Guntur? Berbagai pemikiran muncul di hati para pembudidaya di sekitarnya. Secara khusus, lebih dari 10 orang yang bersama Zhan Konglie semua memandang Wang Lin dengan tatapan yang luar biasa. Mereka masing-masing adalah orang paling berbakat dalam keluarga mereka, dan ketika Zhan Konglie tiba-tiba mengubah arah, ia tidak mengatakan apapun kepada mereka. Sekarang setelah mereka mendengar Zhan Konglie menyebut dia sebagai senior, itu membuat mereka semua penasaran. Harus dikatakan bahwa Zhan Konglie memiliki salah satu tingkat budidaya tertinggi di antara mereka. Mereka juga tahu bahwa dia adalah orang yang sangat sombong. Ini bukan kesombongan yang hanya ditunjukkan di luar, itu datang dari dalam dirinya. Bahkan para penatua di keluarganya seringkali tidak dihormati. Sangat jarang baginya untuk rela menghormati dan memanggil seseorang senior. Zhan Konglie sangat hormat, dan ini datang dari lubuk hatinya dan benar-benar jujur. Ketika dia melihat Wang Lin, dia secara alami melihat kultivar korporeal yang Wang Lin dan merasa melankolis. Dia memang layak menjadi senior. Saat itu ketika dia menekan kultivasinya ke tahap ascendan, saya tidak bisa melihatnya menyembunyikan tingkat kultivasinya sama sekali. Sekarang dia telah menekan tingkat kultivasinya ke tahap korporeal yang dan saya masih tidak bisa melihatnya menyembunyikan kultivasinya sama sekali. Rasa hormat di mata Zhan Konglie menjadi lebih kuat. Setelah dia pergi saat itu, dia sangat sedih dan sangat iri pada Sheng Honghu. Setelah kembali ke rumah, dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya melakukan hal yang sama dengan Sheng Honghu dan mengambil kesempatan emas itu. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, ketika dia mendengar bahwa Sheng Honghu dihukum oleh keluarganya dan ditinggalkan oleh kuil surgawi Guntur, dia merasa sangat kompleks. Jika dia tidak mengalami masalah ini sebelumnya, dia akan tertawa terbahak-bahak dan bersorak atas Sheng Honghu. Namun, setelah mengalami masalah di Danau Guntur, dia setuju dengan Sheng Honghu dan bahkan merasa sedih. Dalam hatinya, dia bahkan mengagumi Sheng Honghu. Li Yuan menatap Wang Lin dengan heran dan pikirannya menjadi kosong. Dia tahu nama Zhan Konglie. Di antara generasi muda, Zhan Konglie, Sheng Honghu, dan Tan Yanfeng dianggap sebagai 3 jenius di wilayah selatan. Mereka semua jenius yang telah mencapai tahap korporeal yang dalam waktu singkat. Namun, Zhan Konglie baru saja memanggil Sumu senior, dan ini membuat pikiran Li Yuan menjadi kosong. Wang Lin mengerutkan kening pada Zhan Konglie dan bertanya, "Di mana Anda pergi dengan tergesa-gesa?" Ketika Zhan Konglie melihat Wang Lin mengerutkan kening, hatinya bergetar. Dia menjadi lebih hormat dan dengan cepat berkata, 4 fragmen dari kuil surgawi Guntur mengeluarkan fluktuasi energi spiritual surgawi yang kuat. Namun, lokasi disegel oleh pembatasan yang tidak dapat dibuka dalam waktu singkat. Namun, jelas sekali bahwa setelah batasan dilanggar, harta karun besar akan muncul. Setelah junior mengetahui hal ini, saya memutuskan untuk pergi ke sana untuk memeriksanya. Wang Lin melihat sekelilingnya. Jelas bahwa para pembudidaya di sekitarnya telah mengetahui tentang ini melalui berbagai metode. Itulah mengapa ini terjadi. Dilindungi oleh pembatasan, mata Wang Lin menyipit, dan setelah beberapa saat ragu, dia melambaikan tangannya. "Karena memang begitu, aku harap kamu sudah panen."
Zhan Konglie ragu-ragu dan dengan hormat berkata, "Junior tidak percaya diri. Saya tidak tahu apakah senior punya waktu." Juga, Junior dan Brother Sheng Honghu telah sepakat untuk bertemu di fragmen kiri untuk bergabung untuk mengambil harta itu. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, "Saya punya masalah penting lainnya. Jika saya punya waktu, saya akan pergi dan melihat." Zhan Konglie segera mengangguk dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Selain Wang Lin, hanya beberapa yang terbatas dari keluarganya dan kuil surgawi guntur yang bisa membuatnya menunjukkan ekspresi seperti itu. Berpikir Zhan Konglie, sejak senior kata ini, maka saya yakin dalam memperoleh harta kali ini. Dia hormat kata perpisahan sebelum ia kembali ke kelompok penggarap dan terbang ke depan. Rekan-rekan kultivatornya semua menatapnya dengan keraguan dan mengikutinya. Tidak sampai mereka jauh dari sana, salah seorang wanita berpakaian putih tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut, "Kakak Zhan, siapa orang itu?" Zhan Konglie tersenyum tipis. Matanya masih dipenuhi dengan rasa hormat ketika dia berkata, "Itu adalah senior yang kuat. Untuk dapat bertemu dengannya adalah keberuntungan saya." Chapter 781. Di bawah tatapan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, Wang Lin terbang dalam kehampaan dengan Li Yuan mengikuti setelahnya. Keduanya secara bertahap menghilang ke dalam kekosongan. Sepanjang jalan, Li Yuan ingin bertanya berkali-kali, tetapi dia bertahan dan tidak menyebutkan apapun tentang Zhan Konglie. Mengingat kebijaksanaan Li Yuan, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya tentang segalanya. Setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, berbulan-bulan berlalu. Ketika mereka semakin dekat ke pusat, mereka melihat semakin banyak orang. Akhirnya, pada hari ini, mereka tiba di pusat Thunder Celestial Realm. Setelah tiba di sini, mereka tidak bisa melihat lagi pembudidaya. Tempat ini benar-benar gelap dan mereka tidak bisa melihat siapapun. Berdiri dalam kehampaan, Wang Lin dengan hati-hati melihat sekeliling. Dalam ingatan anggota keluarga Yao, fragmen tersegel yang berisi pavilion koleksi ada di sini. Wang Lin bertanya, "Kakak Li, apakah Anda melihat sesuatu yang abnormal tentang tempat ini?" Li Yuan mulai menggerakkan tangannya saat Wang Lin berhenti. Dia melihat tempat itu, dan setelah beberapa saat, matanya serius. Dia mengangguk dan berkata, "Ada ria pembatasan di sini. Meskipun pingsan, saya bisa merasakannya dengan hati saya yang terbatas. Ini mirip dengan batasan celestial, tetapi agak berbeda." Saat dia berbicara, dia menekan tangan kirinya. Pembatasan segera terbang keluar dan membelah menjadi 18 menjadi kosong. Pada saat ini, garis ilusi muncul dalam sekejap dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mata Wang Lin menyala. Pada saat garis besar itu muncul, dia samar-samar melihat sebuah fragmen setengah transparan tiba-tiba muncul di kehampaan. Ada pavilion yang menjulang di bagian itu. Namun, karena itu telah menghilang segera, mustahil untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik. Li Yuan berkata, "Kakak Su, aku butuh waktu." Setiap kali dia melanggar batasan, akan ada aura kepercayaan diri di sekitarnya. Setelah selesai berbicara, dia duduk di kehampaan. Tangan kirinya terus membentuk segel, melepaskan batasan yang digabungkan bersama. Terkadang dia menekan jarinya di antara alisnya dan garis-garis hitam akan terbang keluar. Garis hitam akan membungkus batasan yang sangat kompleks dan terbang ke kekosongan. Dalam hal itu, bayangan fragmen itu akan tiba-tiba muncul kembali dan kemudian menghilang saat berikutnya. Ini terjadi terlalu cepat untuk masuk selama jeda. Wang Lin tidak cemas. Sebaliknya, ia fokus pada fragmen kapanpun itu muncul. Saat Li Yuan meletakkan batasan lebih banyak, fragmen itu secara bertahap muncul semakin sering. Wang Lin perlahan mendapat gambaran yang lebih baik tentang fragmen ini. Pavilion besar di tengah fragmen itu seperti 4 duri panjang. Mereka menyerupai 2 pasang tanduk banteng yang pergi ke langit. Ada 4 orang yang duduk di puncak 4 tanduk. Mereka benar-benar tidak bergerak dan bahkan tidak memperhatikan ketika Wang Lin melihat ke atas. Kerut murid Wang Lin dan ada kilasan kedinginan di matanya. Li Yuan berkata, "Saudaraku Su, jika Anda ingin benar-benar melanggar batasan ini, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Jika kami hanya ingin mengirim Anda masuk, maka dengan kecepatan Anda dikombinasikan dengan batasan saya, ada peluang 80% untuk sukses." Wang Lin mengambil langkah ke depan dan tiba di tepi fragmen. Dia perlahan berkata, "Kalau begitu suruh aku masuk." "Saudara Li, sembunyikan dirimu dengan baik, karena berbahaya di sini. Jangan terlibat dengan saya, dan ketika saya mendapatkan mantra celestial,
kami akan pergi. Li Yuan tidak membuang waktu. Tangannya menunjuk di antara alisnya dan beberapa garis hitam keluar. Mereka berpotongan untuk membentuk sebuah merek, kemudian dia menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki merek dan itu memancarkan gelombang cahaya hitam. Mata Li Yuan menyala ketika dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Batasi hati!" Meledak. Ketika merek pembatasan mendarat di kekosongan, fragmen segera muncul. Kali ini berkedip terus-menerus, itu menghilang, muncul kembali, lalu menghilang lagi. Siklus cepat ini membuat semuanya sangat berwarna. Adapun merek itu masih memancarkan cahaya hitam. Ketika fragmen itu terus berubah, itu mulai menyebar dan membentuk lorong melingkar. Namun, bagian ini tidak stabil dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Masuk. Pada saat Li Yuan berteriak, Wang Lin bergegas keluar seperti sambaran petir dan menyerbu ke lorong melingkar. Saat dia memasuki lorong, itu runtuh. Kemudian fragmen itu menghilang ke dalam kekosongan bersama dengan Wang Lin. Saya harap saudara Su memiliki panen yang baik. Li Yuan merenung sejenak sebelum tangan kirinya membentuk segel dan batasan muncul. Tubuhnya perlahan-lahan menjadi tersembunyi dan sedikit pun auranya bocor. Kekosongan di sekitarnya kembali menjadi damai. Tubuh Wang Lin muncul di fragmen seperti kilat. Saat dia muncul, indera ilahinya menyebar. Di belakangnya bukan kekosongan tetapi layar pembatasan. Justru pembatasan inilah yang memisahkan tempat ini dari sisa alam surgawi dan menjadikannya tanah terlarang bagi 4 keluarga besar. Saat akal ilahinya menyebar, dia mengunci ke paviliun di tengah. Pada saat ini, salah satu dari 4 orang di paviliun membuka matanya. Dia dengan dingin melihat ke kejauhan dan kemudian menghilang. Wang Lin bergerak sangat cepat dan menyerbu langsung di paviliun. Ada ria energi asal di depannya dan kemudian seseorang berjalan keluar. Dia setengah baya dan mengenakan jubah hitam. Wajahnya dingin, dan begitu dia muncul, tangannya membentuk segel dan dia menekan ke bawah. Aku sudah mengawasimu sejak lama. Masuk tanpa izin, mati. Tangan kanannya berkedip dan tumbukan kuat menghampirinya. Wang Lin segera mundur dan melambaikan tangan kanannya. Tabrakan energi asal mereka menyebabkan gemuruh keras yang menyebar di seluruh fragmen. Mata pria berjubah hitam itu dingin. Dia sudah lama memperhatikan bahwa tingkat kultivasi Wang Lin adalah sama dengan miliknya, Corporeal Yang. Pada saat ini, dia melangkah maju sementara tangan kanannya membentuk segel dan dia menggumamkan sesuatu. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba turun dari langit. Tak lama setelah itu, sinar guntur langit tiba-tiba muncul di langit dan turun ke arah Wang Lin. Ini adalah alam celestial guntur, dan paviliun koleksi milik alam celestial. Mengapa 4 keluargamu yang hebat datang tapi aku tidak bisa? Wang Lin mendengus dingin dan menyerbu. Guntur langit turun dari langit, tapi Wang Lin tidak menghindar sama sekali. Jiwa asalnya keluar dan melahap guntur langit. Guntur segera menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat sangat mengejutkan. Pria berjubah hitam terkejut dan ekspresinya menjadi suram. Dia jelas tidak berpikir Wang Lin bisa langsung melahap guntur langit. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin menyala dan dia membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir. Butir pasir ini segera tumbuh menjadi cap fragmen. Itu memberi tekanan kuat saat menekan pria berjubah hitam. Karena kamu tidak memenuhi syarat. Sementara pria berjubah hitam itu mencibir, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Namun, ekspresinya berubah segera karena mantranya tidak berpengaruh pada cap fragmen yang turun. Cap fragmen tiba-tiba hancur dengan momentum yang mencengangkan. Tekanan yang diberikannya benar-benar membuatnya sehingga pria berjubah hitam tidak bisa mengelak. Saat ini, pecahan itu hancur. Mata pria berjubah hitam itu memperlihatkan keterkejutan saat dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya memancarkan cahaya berwarna darah, dan tepat saat cap pecahan itu hancur, dia menerjang keluar dari tekanan. Dia muncul kembali 1000 kaki. Saat dia muncul kembali, wajahnya menjadi pucat. Dia mengungkapkan tatapan ganas sebelum berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk meraih cap dan mengejar. Keduanya menyerbu menuju paviliun di tengah satu demi satu. Pria berjubah hitam itu terbang di sebelah paviliun dan dengan cepat berteriak, "Masih tidak akan bertindak?" 3 orang lainnya di paviliun membuka mata mereka. Dalam sekejap, mereka muncul di sebelah pria berjubah hitam dan dengan dingin menatap Wang Lin yang masuk. 3 orang yang tersisa berada di tahap Corporeal Yang. Saat ini 4 kultivator yang berdiri di sana, dan aura kuat mereka terkunci pada Wang Lin.
Niat membunuh tebal menyebar. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia perlahan berkata, "Paviliun koleksi bukan milik 4 keluarga Anda. Biarkan aku lewat dan kita tidak harus bertarung. Jika tidak, bahkan jika saya kalah, setengah dari Anda akan mati." Salah satu dari mereka dengan dingin berkata, "Kecuali jika Anda berada di tahap Nirvana Skrier, orang luar tidak memenuhi syarat untuk memasuki paviliun." Mereka secara alami melihat tingkat budidaya Wang Lin, dan pemandangan itu sekarang sangat mengejutkan mereka. Namun, dengan mereka berempat bersama-sama, mereka tidak khawatir tentang Wang Lin. Pada saat ini, aura pria berjubah hitam itu stabil. Dia mendengus dingin sebelum melangkah keluar dan menampar tasnya. Pedang terbang merah segera terbang keluar, dan dengan ujung jarinya, itu terbang ke arah Wang Lin. 3 yang tersisa juga bergegas keluar. Salah satunya membentuk segel yang menciptakan embusan angin, dan tiba-tiba tornado muncul. 2 yang tersisa saling memandang dan kemudian mereka masing-masing membentuk segel. Mata Wang Lin menyala saat dia segera mundur. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan cap fragmen tanpa ampun menabrak. 2 pembudidaya menggunakan mantra dan membentuk pola yin dan yang. Pola itu berputar, mengeluarkan energi misterius, dan menyerbu ke arah Wang Lin. Keduanya yang membuat pola yin dan yang segera terbang ke udara. Dengan ujung jari mereka, pola yin dan yang berhadapan dengan pecahan itu. Keduanya juga mengaktifkan lebih banyak mantra, mencegah fragmen turun. Adapun 2 orang lainnya, mereka bergerak ke arah Wang Lin seperti penerangan, dengan mantra dan harta ajaib di tangan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Wang Lin mundur, setiap langkah menyebabkan sejumlah besar riak seolah-olah tubuhnya menyatu dengan dunia. Setelah mundur beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan melangkah maju. Dengan langkah ini, tubuh Wang Lin menghilang tanpa jejak, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu terkejut. Dia tiba-tiba berbalik dan pedang merah itu terbang ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Berhenti!" Dalam sekejap, pria berjubah hitam dan pedang terbang itu membeku. Wang Lin mengabaikan pedang terbang dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia tiba di depan pria berjubah hitam, menunjuk di antara alis pria berjubah hitam itu, dan energi asalnya melonjak keluar. Tubuh lelaki berjubah hitam itu segera runtuh dan jiwa asalnya terbang keluar. Dia panik dan akan segera melarikan diri ketika cambuk karma tiba-tiba muncul. Cambuk itu menyerang jiwa asal, menyebabkan lelaki berjubah hitam itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan, dan sejumlah besar energi asal dilepaskan. Tepat pada saat ini, orang lain bergegas dengan tornado besar. Jelas dia ingin menghalangi tindakan Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat orang itu ketika tato binatang di punggung tangan kanannya bergerak dan terwujud. Dengan ganas menabrak pembudidaya dengan tornado. Pada saat yang sama, Wang Lin menampar tasnya memegang dan bendera 1 jiwa-jiwa keluar. Itu berubah menjadi kabut hitam besar dan berusaha menelan lelaki berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu akan melawan, tapi kemudian dia melihat jiwa asal ganas darah leluhur berkedip-kedip di dalam bendera. Wajah yang dikenalnya mengejutkannya dan menyebabkan dia kehilangan fokus. Konsekuensinya adalah dia dikelilingi oleh kabut hitam. Semua ini dilakukan dengan rapi dan bersih. Setelah mengumpulkan jiwa lelaki berjubah hitam, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam mengelilingi daerah itu. Dia menatap 3 yang tersisa dan dengan muram berkata, "Aku ingin memasuki paviliun koleksi." Pikiran keduanya yang menentang cap fragmen bergetar. Sebelum mereka punya waktu untuk berbicara, mereka mendengar tangisan lagi. Mereka melihat kultivator yang menggunakan tornado dengan cepat mundur. Tulang binatang itu mengeluarkan cahaya hantu saat melepaskan aura mengerikan dan mengerikan yang memenuhi dunia. Pada saat ini, aura jahat ini sangat kuat dan sudah mencapai puncaknya. Meskipun Wang Lin adalah pemiliknya, dia masih merasa terkejut karenanya. Aura jahat itu terlalu kuat. Jika Wang Lin seperti ini, tidak perlu berbicara tentang 3 orang lainnya. Saat aura jahat muncul, menghilang tanpa jejak. Namun, mantra tornado yang digunakan oleh pembudidaya itu berubah menjadi patung batu. Ketika tatapan tulang binatang itu mendarat padanya, ekspresi pembudidaya berubah pucat dan dia segera mundur. Namun, tepat pada saat ini, aura jahat dan kaya itu muncul sekali lagi. Mata kultivator dipenuhi dengan panik dan tangan kanannya langsung berubah menjadi abu-abu. Warna abu-abu menyebar seperti orang gila, dan pada saat krisis, dia tidak ragu mengangkat tangan kirinya dan langsung memotong tangan kanannya. Mengabaikan penyemprotan darah di mana-mana,
ia mundur sejauh lebih dari 10.000 kaki dan langsung duduk dalam posisi lotus. Meskipun dia telah memotong lengannya sendiri, abu-abu itu tidak menghilang dan malah menyebar dari tangan kirinya. Matanya dipenuhi keputusasaan dan dia mengepalkan giginya. Pada saat abu-abu hampir sepenuhnya menutupi seluruh tubuhnya, jiwa asalnya terbang keluar, meninggalkan tubuhnya. Pada saat jiwa asalnya terbang keluar, seluruh tubuhnya mengubah patung batu tanpa sedikit pun vitalitas. Di udara, satu-satunya yang tersisa adalah jiwa asalnya yang melemah. Lingkungan yang benar-benar tenang. Saya akan bertanya 4. Apakah saya memenuhi syarat? Tatapan Wang Lin jatuh pada dua pembudidaya yang menolak cap, dan suaranya sedingin es. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.